banyak yang minta seperti itu, supaya ada waktu untuk memberi sumbangan kepada perdamaian gitu dan sebagainya. Anies Baswedan buka suara, uang 50 miliar bukan dari Sandiaga Uno. Surat pernyataan hutang, saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng gitu, kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak, Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah, tapi kalau menang selesai. Dan saya dan Pak Sandi, catatan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah. Hutang dianggap lunas jika berhasil terpilih sebagai gubernur dan Sandiaga Uno adalah wakil gubernurnya. Ya, tapi tetap saja ini jadi pembahasan. Mungkin sebaiknya di-spill saja ya bunyi perjanjiannya. Bener nggak nih ya ada klausul yang mengatakan sebenarnya hutang tersebut sudah lunas karena Anies menjadi gubernur dan Sandiaga sebagai wakilnya. Ya itu hitung-hitungannya modal kali ya. Tapi tampaknya ini diminta balik, ini ditagih nih ya. Kalau mau lebih pasti itu tahun 2024 dengan syarat keberhasilan Pak Anies itu di DKI. Idealnya kalau dia berhasil di DKI akan mudah untuk selanjutnya. Kalau sekarang kan belum setahun, susah dilihat. Memang seorang Anies Baswedan itu ya sangat dekat dengan JK. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi kalau nggak tahu akan kelewatan namanya. Jadi itu hal yang barangkali kita harus lihat. Dan kalau kita bicara mengenai King dan Queen Maker, JK termasuk orang yang harus diperhitungkan sebagai King Maker. Percuma kalian menggoreng-goreng, memfitnah-fitnah Pak Anies dengan isu-isu yang murahan begitu. Tidak efek, tidak ngaruh buat pendukungnya, ya kan? Keren tuh, sudah lunas. Lagian juga itu modal kampanye, bukan utang negara. Utang negara rakyat disuruh bayar. Oke, dengar tuh, lunas sudah. Ingat, 2024 pilih Pak Anies Baswedan. Ini sebetulnya budaya baru nih, perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lainnya. Jadi biasanya tuh kan kalau kalau kalah rugi bareng, menang nanti gua ganti ya. Nanti kalau udah menang saya ganti nih. Gitu. Nah, Mas Anies enggak. Justru yang diganti itu kalau dia kalah. Kalau menang lunas, selesai, supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat. Total hutang Anies ke Sandiaga 92 miliar. Padahal itu sudah jelas-jelas memberikan statement dan klarifikasi Pak Anies Baswedan. Mengapa publik masih belum percaya begitu kan? Bahkan ya Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa itu bukan uang Pak Anies yang 50 miliar begitu. Ada orang yang mendukung ya, kalau kalah dikembalikan ya, kalau menang tidak begitu kan. Itu mendukung sifatnya mendukung, tetapi klarifikasi itu Anies Baswedan mengatakan bahwa itu bukan uang Pak Sandiaga begitu kan. Tetapi kenapa Pak Sandiaga mengatakan bahwa seolah-olah dia adalah punya uang Pak Sandiaga Uno? Anies Baswedan buka suara, uang 50 miliar bukan dari Sandiaga Uno. Anies Baswedan akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Sandiaga Uno yang menyebutkan bila dirinya masih memiliki hutang 50 miliar saat mengikuti Pilkada DKI. Dijelaskan Anies Baswedan saat menjadi bintang tamu di podcast Mary Riana pada Pilkada DKI dan memberi dukungan yang minta mencatat dukungan mereka sebagai hutang. Jadi ini merupakan dukungan terhadap kampanye, bila ini berhasil maka itu dicatat sebagai dukungan. Tapi bila tidak berhasil di dalam pilkada maka itu dicatat sebagai hutang yang harus dikembalikan. Nah kan jadinya dukungan tuh siapa penjaminnya? Penjaminnya adalah Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, ujar Anies Baswedan dikutip pada Sabtu 11 Februari 2023. Lebih lanjut Anies menegaskan sebenarnya ada pihak ketiga yang mendukung dan saya menyatakan dalam bentuk surat pernyataan hutang saya yang tanda tangan. Di dalam surat itu apabila pilkada kalah maka saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Jadi apabila menang itu bukan hutang, jadi pilkada menang selesailah, pungkas Anies.
Diketahui belakangan Anies Baswedan diterpa kabar tak sedap terkait hutang 50 miliar terhadap Sandiaga Uno. Namun terbaru Sandiaga Uno mengaku untuk mengikhlaskan hutang tersebut. Bakal calon presiden 2024 yang diusung Nasdem Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait rumor yang beredar belakangan ini di masyarakat. Soal dirinya dianggap pernah berjanji untuk tak bersaing dengan Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Dalam salah satu perbincangan podcast bersama Mary Riana, Anies Baswedan menganggapnya sebagai sebuah kekeliruan. Menurutnya, hal itu berkaitan erat pada komitmennya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dan tak akan sibuk untuk Pilpres 2019. Sebenarnya sangat sederhana, saya sampaikan pada waktu mulai bekerja, bahwa saya fokus di Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 itu, ada Pilpres 2019. Kata Anies Baswedan seperti dikutip penulis dari kanal YouTube Mary Riana pada Sabtu, 11 Februari 2023. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri, saya akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres, tambahnya. Bagi Anies Baswedan, dirinya tak pernah membuat janji yang menyebutkan secara rinci bahwa dirinya tak akan pernah maju menjadi capres jika Prabowo Subianto maju, baik di tahun 2024 dan atau lainnya. Dan memang ketika ngobrol itu memang tidak sebut tahun, misal saya berjanji tidak, melainkan saya berjanji menyelesaikan 5 tahun. Tidak ada menyebut 5 tahun sampai tahun 2022, kemudian tidak akan ikut 1, 2, dan seterusnya. Ya kira-kira begitulah, tutur Anies Baswedan. Sementara itu bagi Anies ketika menjadi gubernur, ia sendiri tak mengetahui apa yang akan terjadi setelah dirinya menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Karena itu ia lebih memilih untuk berfokus membenahi ibu kota dalam waktu yang diberikan kepadanya itu. Sesederhana itu, tuntaskan 5 tahun, sudah itu kita tidak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda, kata Anies Baswedan. Jadi kita komit 5 tahun dan komitmen itu saya pegang, tambahnya. Masih dalam kesempatannya bersama Mary Riana, Anies Baswedan mengatakan komitmen tuntaskan 5 tahun itu terus ia pegang, meski dirinya sempat mendapat tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu. Ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo. Saya sampaikan juga kepada beliau, Pak Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan. Tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, ujar Anies Baswedan. Bagi Anies Baswedan, dirinya tak pernah membuat janji yang menyebutkan secara rinci bahwa dirinya tak akan pernah maju menjadi capres jika Prabowo Subianto maju, baik di tahun 2024 dan atau lainnya. Dan memang ketika ngobrol itu memang tidak sebut tahun, misal saya berjanji tidak, melainkan saya berjanji menyelesaikan 5 tahun. Tidak ada menyebut 5 tahun sampai tahun 2022, kemudian tidak akan ikut 1, 2, dan seterusnya. Ya kira-kira begitulah, tutur Anies Baswedan. Sementara itu bagi Anies ketika menjadi gubernur, ia sendiri tak mengetahui apa yang akan terjadi setelah dirinya menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Karena itu ia lebih memilih untuk berfokus membenahi ibu kota dalam waktu yang diberikan kepadanya itu. Sesederhana itu, tuntaskan 5 tahun, sudah itu kita tidak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda, kata Anies Baswedan. Jadi kita komit 5 tahun dan komitmen itu saya pegang, tambahnya. Masih dalam kesempatannya bersama Mary Riana, Anies Baswedan mengatakan komitmen tuntaskan 5 tahun itu terus ia pegang, meski dirinya sempat mendapat tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu. Ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo. Saya sampaikan juga kepada beliau, Pak Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan. Tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, ujar Anies Baswedan.